Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Teman-teman kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, terlebih kepada warga Nahdiyah dimanapun kalian berada, kepada para penonton channel kami Gerakan Anti Wahabi, untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan orang Wahabi kepada kita warga Nahdiyah bahwasanya kita adalah ahli bid'ah. Coba di sini kamu perhatikan video yang akan saya putar di sini. Makhluk Allah mendengar, tapi pendengaran Allah beda dengan kita. Allah melihat, Allah berbeda dengan makhluk, teman-teman. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk, teman-teman. Jadi tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, tidak sama, teman-teman. Mau kemanapun Allah, terserah Allah, jangan diatur-atur. Kalau Oke, sudah kalian lihat kan? Di sini Harry Pras mengomentari Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin yang kemarin berdebat dengan Guru Gembul. Beliau Ustadz Nuruddin sangat alim, tapi Harry Pras beliau rahimahullahu alaih, dia mengomentari Ustadz Nuruddin setelah kepulangan dari luar negeri. Ustadz Nuruddin malah menjadi sesat dan kebingungan katanya, karena Ustadz Nuruddin mengatakan Allah tidak bertempat. Dan itu keyakinan, termasuk keyakinan kita. Dan juga Harry Pras mengatakan bahwasanya Allah itu punya jisim, Allah itu bertempat. Sama dengan ulama-ulama mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya jisim. Mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Harry Pras, kamu itu siapa? Komentari orang yang berilmu. Kalau goblok ya sudah goblok gitu, jangan komentari orang yang berilmu. Kamu itu kayak tong, bunyinya nyaring tapi isinya kosong melompong. Dengar ya Harry Pras ya. Jadi jangan suka komentari orang-orang yang memang sudah alim. Videonya dipotong-potong, dikomentari sama kamu, ditaruh di video kamu. Nah, kamu itu siapa? Jejak kamu saja, profil kamu saja, tidak pernah ada profil kamu mondok, profil kamu ngaji gak ada, bacakan kitab pun gak pernah, baca hadis juga gak pernah. Saya juga gak pernah dengar kamu baca Al-Quran. Jangan-jangan gak bisa baca Al-Quran. Dengarkan ya Harry Pras, ini Allah itu tidak bertempat. Coba kamu pahami. Tolong kalau memang ini gak cocok Kak, atau gak benar, tolong tanggapi. Atau ulama-ulama kamu sudah tanggapi sudah pernyataan yang akan saya paparkan setelah ini. Allah itu bertempat apa enggak? Jawabannya ya Allah tidak bertempat. Kamu kan pernah baca ayat Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan apapun, Allah tidak menyamai apapun. Allah maha suci dari semua sifat kekurangan, Allah maha suci dari semua arah, Allah juga maha suci dari semua tempat. Jadi Allah itu memang tidak bertempat. Kalau kamu mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di langit, Allah berada di atas arsy. Lantas bagaimana ayat yang ini saya bacakan di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah sekarang saya tanya, Allah itu berada di atas arsy apa bersama orang-orang semuanya, atau berada di mana? Kan ini kan apa ya, seolah-olah ta'arud, bertentangan. Dengarkan, Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan semua makhluknya. Jadi Allah gak sama dengan makhluknya sama sekali. Kamu menyatakan bahwasanya Allah pendengarannya, telinganya gak sama dengan telinga kita, penglihatannya, matanya gak sama dengan mata kita. Ngawur. Gak seperti itu. Ada ayat saya bacakan di surat Az-Zumar, innallaha khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan
semua sesuatu. Jadi Allah itu wujud sebelum adanya apapun, bahkan tempat. Kalau kamu katakan Allah bertempat di ama sebelum diciptakannya semua tempat. Lah ama itu bukan tempat. Kalau bisa ditempati ya tempat. Nah, sedangkan Allah berfirman, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Jadi ama itu kamu katakan apa? Kalau bukan tempat, bukan Allah yang menciptakan, terus siapa? Jadi kemungkinan orang-orang Wahabi, khususnya kepada Harry Pras, itu mengatakan Allah bertempat, kemungkinannya dua. Yang pertama, Allah dan ama itu tercipta bersama. Jadi sama-sama qadim. Ya ada Allah juga awal, tidak ada yang mendahului. Ama juga tidak ada yang mendahului. Ini kan salah konsep. Karena Allah, hanya Allah yang memiliki sifat qadim. Karena Allah sendiri berfirman, huwal awwal wal akhir. Allah itu zat yang awal, tidak ada yang mengawali. Allah itu zat yang akhir, tidak ada yang mengakhiri. Seperti itu. Dan bagaimana cara menanggapi ayat-ayat yang seperti ini? Cobalah difahami. Jangan cuma kamu dengarkan YouTube, cuma baca terjemahan. Kalau gak bisa baca kitab, diam. Kalau goblok, diam. Jangan ngomentari. Itulah. Tolong, kalau memang kamu lihat video ini, kalau memang gak cocok, kalian repost ulang sudah. Atau jawab pertanyaan saya. Gak usah kamu, semua ulama kamu sudah. Jawab pernyataan saya. Ini perlu dipahamkan. Kamu ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Tidak jelas arahnya kemana. Oke, semoga bermanfaat. Kalau suka, tolong subscribe, like, and comment dari kami di Nasratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.